Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Lawang, Bapak Dr. Abdul Tedi MPD. Yang saya hormati para waka Humas, waka kesiswaan, waka sarana, dan waka kurikulum. Dan saya hormati pula Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 1 Lawang yang sangat luar biasa. Puji syukur kehadirat Allah SWT pada siang hari ini kita bisa hadir dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada siang hari ini ada acara kita yang sangat spesial sekali, karena salah satu dari teman kita calon guru penggerak angkatan 9 akan melakukan diseminasi budaya positif modul 1.4, di mana diseminasi budaya positif ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu, kami mohon dengan hormat untuk seluruh Bapak Ibu guru mengikuti mulai awal hingga akhir. Adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lawang, yang ketiga pemaparan diseminasi budaya positif, yang keempat doa dan penutup. Baiklah Bapak Ibu, mari kita awali acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pemaparan dimulai, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon Bapak Ibu guru untuk bisa berdiri. Monggo menduga. Terima kasih Bu Nuga. Monggo Bapak Ibu untuk duduk kembali. Yang kedua, sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Lawang kepada Bapak Dr. Abdul Tedi MPD, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini, mudah-mudahan rahmat Allah senantiasa menyertai kita semua dan tetap semangat, sehat, walafiat. Bapak Ibu, alhamdulillah pada hari Jumat ini salah satu rekan kita akan mendiseminasikan budaya positif yang merupakan salah satu syarat menjadi guru penggerak. Alhamdulillah ini sudah bisa dilaksanakan pada hari ini oleh sahabat kita Bapak Muhammad Juski Arif yang merupakan JGP Angkatan 9 dan mudah-mudahan lulus C-nya hilang, tinggal GP-nya, guru penggerak. Dan yang sebelumnya sudah ada 3, yaitu Bu Indira, Pak Lufi, dan Bu Erwin. Sekarang Pak Juski, mudah-mudahan setelah Pak Juski lebih banyak lagi yang bergerak untuk menjadi calon guru penggerak. Semakin banyak, semakin baik. Itu harapan kami. Amin. Bapak Ibu, tadi diseminasi adalah budaya positif. Apa itu budaya positif? Yaitu budaya warga sekolah tentang pembiasaan positif. Pembiasaannya meliputi apa saja? Yaitu meliputi sikap atau perilaku dan tutur kata. Ini yang harus selalu dibiasakan. Dan kalau saya sebut seluruh warga, berarti mulai dari kepala sekolah, Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan, dan siswa. Nah, terutama yang bisa memberikan contoh yang terbaik adalah kita, yaitu Bapak Ibu guru. Budaya positif ini bagaimanapun harus kita mulai dari hati yang bersih, hati yang positif. Kalau hatinya positif, saya yakin pikirannya akan jernih, berarti akan positif. Pikiran positif itu selalu apa? Menyampaikan, berarti tutur katanya positif. Kalau sudah tutur katanya positif, saya yakin actionnya akan positif. Nah, kalau actionnya ini dilakukan terus menerus, akan membangun budaya yang positif. Nah, kalau sudah budaya positif, insya Allah akan menentukan nasib. Nasib kita akan positif. Itu urut-urutan. Sehingga yang harus dimulai dari mana? Kontrol dirinya adalah dari pribadi masing-masing. Maka insya Allah mari kita bangun personality yang unggul, yaitu yang dimulai dari apa? Hati yang positif yang akan melahirkan pikiran yang jernih, yang kemudian ucapan ya ini akan menjadi yang positif yang akan dilaksanakan, tentunya action-actionnya insya Allah akan positif. Mari kita dengar bersama bagaimana Pak Juski nanti akan memberikan ilmu kepada kita semua, dan kita harapkan semuanya bisa mengikuti dengan seksama. Mudah-mudahan ilmunya berkah, bermanfaat untuk kita semua. Demikian yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Pak Teddy atas sambutannya. Tibalah saatnya kita mendengarkan pemaparan yang luar biasa dari saudara kita, yaitu Bapak Muhammad Juski Arif, calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 1 Lawang. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Windra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Lawang, dan saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Lawang. Tidak lupa kepada guru-guru hebat, rekan-rekan
Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Lawang. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan juga kesempatan kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif yang ini menjadi kewajiban saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 yang mudah-mudahan ini tidak sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi benar-benar memberikan informasi sekaligus mudah-mudahan menjadi inspirasi Bapak Ibu sekalian yang mungkin dalam benaknya bertanya-tanya bagaimana sih guru penggerak itu. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya Bapak Ibu untuk sekedar sharing informasi, bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu, karena saya yakin banyak guru-guru hebat yang ada di SMA Negeri 1 Lawang yang jauh lebih baik dalam praktek-prakteknya. Untuk itu pada kesempatan kali ini kita saling berbagi saja. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing, menunjukkan, mengenalkan nilai-nilai kebajikan bagi kita, dan kita berharap mendapatkan syafaat Nabi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kalau saya ngomong semanela, bagi gue harapanmu ya, seperti biasanya. Saya unggul berprestasi. Semanela, bagiku harapanmu. Semanela jaya, semanela unggul, semanela berprestasi luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat. Langsung saja Pak Lufi, saya akan menyampaikan poin-poin penting terkait dengan budaya positif. Jadi saya belajar tentang pendidikan guru penggerak ini sudah pada titik 1.4. Jadi ada beberapa hal yang memang perlu diketahui kita sebagai pendidik. Yang pertama, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mungkin sering panjenengan dengarkan, yaitu Ingarso Suntulodo, Imadyo Mangunkarso, Puri Handayani. Kita ini seolah-olah sebagai petani yang menyemai atau yang sedang menanam padi. Bagaimana padi itu diibaratkan anak-anak yang nanti bisa tumbuh subur, itu tergantung petaninya. Kalaupun ada hama, bagaimana cara mensiasatinya. Terus kalau memang butuh pupuk, bagaimana kita harus memberikan pupuk dan seterusnya. Jadi menuntut segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kalau kita perhatikan Ingarso Suntulodo, memang kita mau tidak mau sebagai pendidik itu harus siap menjadi tauladan bagi peserta didik. Tindak tanduk kita pasti dilihat oleh anak-anak. Jadi tutur kata kita, perilaku kita pasti akan diimitasi oleh peserta didik. Imadyo Mangunkarso, kita diupayakan di tengah-tengah anak-anak sering atau mampu memberikan gagasan-gagasan yang berkontribusi kepada peserta didik sehingga anak-anak bisa semangat dalam belajarnya. Tumbuh Handayani, kita juga perlu memberikan motivasi pada anak-anak supaya potensi-potensi atau kodrat yang dimiliki oleh anak-anak ini bisa tumbuh berkembang sesuai dengan kodrat yang diberikan Allah kepada murid atau siswa. Sehingga kita hanya cukup menebani laku mereka sudah ada garisnya, tinggal kita punya tugas untuk menebali garis kodratnya mereka. Kemudian di 1.2 saya diajarkan tentang bagaimana harusnya pendidik, yaitu memiliki nilai-nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Ini kewajiban pendidik sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian peran guru yaitu menjadi pemimpin pembelajaran otomatis, mewujudkan kepemimpinan murid
mendorong kolaborasi menjadi tools bagi guru lain, termasuk juga menggerakkan komunitas. Kemudian di 1.3 saya diajarkan tentang bagaimana visi guru penggerak, yaitu membuat prakarsa perubahan yang sudah baik, bagaimana kita pertahankan, yang belum baik harusnya kita ciptakan atau wujudkan yang bisa berpihak kepada murid. Kemudian yang terakhir yaitu kita maksudnya yang terakhir di modul 1 yaitu budaya positif, yang ini nanti kita akan ulas. Lanjut ya. Nah, baik. Budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai-nilai kebajikan yang menjadi keyakinan warga sekolah agar dapat mendorong murid secara intensif untuk mampu berpikir, bertindak, serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ini yang paling penting. Motivasi dalam diri itu yang paling utama, tidak hanya murid dipacu, dipaksa, atau hanya dia itu mau melaksanakan sesuatu karena keterpaksaan. Ini yang tidak diharapkan. Next. Ya, pada budaya positif ini ada beberapa konsep inti yang mana meliputi disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru. Terus kita juga perlu mengetahui atau mengenal apa itu segitiga restitusi. Lanjut. Bapak Ibu, coba dibayangkan ketika Bapak Ibu mengepalkan tangan, ibarat aja, di samping Bapak Ibu itu anggaplah yang satu berperan sebagai A, yang satunya berperan menjadi B. Tugas bagi A yaitu mengepalkan tangan yang isinya adalah keinginan atau juga sesuatu yang dicintai atau sesuatu yang berharga, sehingga ini nggak mau dilepaskan kepada orang lain. Jadi posisi kita umpamanya sebagai B yaitu merayu bagaimana supaya si A ini bisa atau mau membuka kepala tangannya supaya apa yang dia miliki itu bisa diberikan kepada orang lain. Nah, ini gambaran ya, siswa itu punya keinginan dan kita sebagai B itu berupaya untuk merubah apa yang dimiliki oleh siswa itu ternyata tidak gampang. Murid itu punya keinginan, guru juga punya kewajiban bagaimana bisa mencapai tujuan pembelajaran. Padahal murid punya keinginan yang kuat. Ini gambaran ketika kita sebagai murid dan juga sebagai guru. Next. Bapak Ibu, ternyata setelah saya belajar terkait modul ini, kita mengenal tentang ilusi. Ilusi itu adalah gambaran atau apa istilahnya? Seolah-olah kita ini mampu. Jadi gambaran itu gambaran yang semu bahwa kita bisa mengontrol murid. Guru itu bisa mengontrol murid. Padahal belum tentu kita dengan sendirinya mampu mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu juga mampu menjadikan kontrol kepada murid. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal belum tentu, bahkan bisa menjadikan murid merasa bersalah. Ketika kita sudah membuat murid itu merasa bersalah, maka dia mau berubah dengan kontrol kita itu pasti sifatnya hanya sementara untuk memenuhi perintah atau kewajiban guru saja. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk
pemaksa. Ini juga hal-hal yang sifatnya eksternal. Jadi motivasi-motivasi yang dianggap mampu mengubah perilaku murid itu ternyata hanya ilusi. Pada intinya, beberapa ilusi ini yang bisa merubah atau mengubah anak itu, yaitu anak itu sendiri. Ketika kita mau atau menghendaki apa yang kita inginkan, ketika anak itu tidak ada perasaan atau motivasi untuk bergerak, maka nggak mungkin dia bergerak. Inilah yang harus kita pahami, sehingga kita belum tentu dengan kita maksa anak, kemudian kita merasa punya hak untuk menguatkan karakter dengan apapun caranya. Selagi itu dari faktor luar, maka pasti perubahan itu hanya sifatnya sementara. Next step. Diperhatikan perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi yang kita pahami sementara ini adalah kebanyakan kita merasa bahwa ketika ada stimulus pasti ada respon, tetapi ini belum sepenuhnya benar. Kenapa begitu? Ternyata menurut teori kontrol, justru yang bisa mengubah itu adalah dari faktor internal yang paling dominan. Faktor eksternal itu pun juga akan mampu mengubah, tetapi itu juga sifatnya sementara apabila tidak dibarengi dengan motivasi intrinsik bagi peserta didik. Kalau kita perhatikan konsep paradigma stimulus respon, realita itu kebutuhan kita sama. Padahal kebutuhan itu nggak sama antara murid dengan guru. Kemudian menganggap semua orang melihat hal yang sama, seolah-olah kita satu warna, padahal anak itu bermacam-macam ragam warnanya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, nggak mungkin. Sunatullah, anak itu memiliki ide atau pemikiran yang tidak sama. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Ini yang kurang tepat kalau menurut teori kontrol. Orang lain bisa mengontrol saya, ini juga kurang tepat. Padahal sekuat apapun kontrol kita, kalau anaknya nggak ada rasa motivasi dari dalamnya, maka nggak mungkin ada perubahan. Kemudian ada saya bisa mengontrol orang lain, ini juga kurang tepat. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita maksa, maka kita sudah membuat orang itu posisinya gagal. Karena apa? Dia melakukan perbuatan itu karena keterpaksaan. Beda dengan teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda pasti. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua pelaku memiliki tujuan. Anak itu melakukan sesuatu pasti punya alasan, punya tujuan. Kemudian menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Berarti motivasi intrinsik inilah yang harus kita munculkan supaya ada perubahan. Kemudian yang paling penting di sini kolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita beri penawaran kepada anak, pilihan-pilihan kepada anak dengan berbagai konsekuensi yang dia harus terima. Sehingga ketika kita berdiskusi atau kolaborasi dengan anak akan tahu apa yang harus dia lakukan. Kemudian model berpikirnya menang-menang, tidak ada menang dan kalah. Jadi berpikirnya sangat positif sekali. Lanjut ya. Bapak Ibu, dalam konsep budaya positif ini yang pertama adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai satu tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Seperti apa contohnya nilai-nilai kebajikan universal? Jujur, kemudian bertanggung jawab. Menurut penilaian orang banyak, nilai-nilai kebaikan itu disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut.
Kalau di dalam pendidikan guru penggerak, kami mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendengar tentang profil pelajar Pancasila. Nah, inilah yang kita sepakati sebagai nilai kebajikan universal. Di antaranya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, nalar kritis, dan juga mandiri. Ini yang kita sepakati sebagai muara peserta didik bisa sesuai dengan kriteria profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu ya, saya harap tetap bisa mengikuti dengan seksama apa yang kita bicarakan pada siang hari ini. Lanjut. Ini yang patut kita pahami. Jadi perilaku anak atau manusia itu pasti ada asal muasalnya. Anak itu berperilaku pasti ada sebabnya. Kira-kira kalau Bapak Ibu sebagai pendidik di antara tiga ini yang bisa merubah Bapak Ibu menjadi atau sebagai guru, kira-kira nomor 1, 2, atau 3? Bapak Ibu, nomor 1, 2, atau 3? Posisikan panjenengan sebagai guru. Nomor 1, 2, atau 3? 3, tentu 3 ya. Harapannya kita di 3. Kita disiplin itu karena motivasi diri kita sendiri. Kita ngajar itu bukan karena takut ada hukuman, nggak nyaman karena ada bapak kepala sekolah, tapi itu muncul melaksanakannya karena apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini namanya motivasi intrinsik atau internal. Karena apa? Bisa jadi orang itu berubah atau melakukan sesuatu yang baik, tapi karena dua faktor ini, maka pasti akan sifatnya sementara saja. Motivasi intrinsik berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Gak lurus. Kalau bahasa Jawanya lah, mau ada hukuman atau tidak, saya sudah dasarnya rajin, saya sudah dasarnya disiplin. Mau ada hukuman atau ada teguran, itu karena saya sudah ada motivasi dalam diri, maka pasti akan ada pola-pola yang budaya positif. Apalagi kita melakukan sesuatu karena penghargaan. Saya yakin itu nanti sifatnya hanya sementara. Lanjut ya. Ini singkat saja. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Bapak Ibu yang belum pernah didengar istilah mana? Istilah mana? Restitusi. Saya juga baru tahu ketika mengikuti pendidikan guru penggerak apa itu restitusi. Di sini ada hukuman, kita sudah tahu. Konsekuensi juga kita sudah tahu. Restitusi yang saya kasih ternyata Bapak Ibu ya, yang mampu untuk memunculkan atau motivasi internal itu dengan menggunakan pendekatan restitusi. Kenapa itu? Ada dampaknya pasti. Ketika kita memberikan hukuman, kita sudah memberikan identitas gagal pada anak merasa bersalah. Kalau sudah anak merasa bersalah, pasti dia akan ingat 10-15 tahun ke depan. Guru ini pernah memperlakukan saya seperti ini, itu pasti, ya. Nah, ini yang kita coba hindari supaya kita memiliki budaya positif yang baik. Bapak Ibu guru hebat di SMA Negeri 1 Sarawak, kita perlu membiasakan identitas sukses pada peserta didik, yaitu dengan konsekuensi dan restitusi. Lanjut. Lanjut ya.
tulisannya kurang besar ya. Nah ini sebenarnya pertanyaannya Bapak. Mencatat tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah, hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, hukuman. Ya. Lanjut. Nah, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Ini berolahraga ini. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi terlambat saja di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas tinggalkan pembelajaran. Konsekuensi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Konsekuensi membersihkan diri sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Nah, survei membuktikan ya. Ya, ternyata Bapak Ibu guru hebat sudah bisa membedakan mana konsekuensi, mana itu hukuman. Lanjut ya. Luar biasa. Oke, lanjut. Hukuman, konsekuensi dan restitusi itu pasti ada imbasnya Bapak Ibu. Untuk hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Biasanya anak melakukan kesalahan langsung ditindak padahal tidak ada pembicaraan sebelumnya. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah karena tidak ada pembicaraan dengan murid sebelumnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau kanan disakiti oleh satu perbuatan atau kata-kata, ini hukuman. Beda dengan konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Tapi konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan satu data yang sudah tercatat di buku tatip, bisa jadi misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak selesai karena pada batas waktu yang diberikan maka dapat konsekuensinya apa, gitu ya. Beda dengan restitusi. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah tersebut dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ada feedback dan ada 2 arah pembicaraan antara guru dan murid. Nah, ini tambahan informasi Bapak Ibu. Ternyata penghargaan itu juga ada kalanya kurang tepat. Makanya ini ada istilah sangat menarik ketika saya membaca, dihukum oleh penghargaan. Bisa. Ternyata penghargaan itu juga ada dampak yang kurang baik terhadap murid. Yang pertama, penghargaan tidak efektif. Ketika anak diiming-imingi oleh hadiah, ya, ternyata dia melakukan kebaikan itu hanya karena adanya penghargaan. Sifatnya hanya sementara saja. Kalau mau terus harusnya memberi hadiah terus-menerus. Kemudian ternyata penghargaan itu juga bisa merusak hubungan. Kenapa? Karena menciptakan persaingan. Ketika ada persaingan maka muncul kecemasan. Aku gak menang, gak oleh. Gitu. Kemudian penghargaan juga mengurangi ketepatan. Ketika orang itu sudah melaksanakan kebiasaan mengerjakannya itu sudah baik karena ada deadline, ada hubungan penghargaan juga, akhirnya mengerjakannya asal yang penting baik. Ternyata secara survei hasilnya banyak yang kurang tepat. Penghargaan juga menurunkan kreativitas.
seperti pekerja seni. Pekerja seni itu kan tampaknya mengerjakan tangga. Ya. Tapi karena dihubungkan dengan penghargaan, kadang-kala kreativitas itu menjadi terpaksu. Yang harusnya perfeksionis, akhirnya bakal ada penghargaan sehingga dia asal dia sukses deadline dan dapat penghargaan, maka ternyata kualitas menjadi menurun. Penghargaan juga mematikan kreativitas seperti pekerja saya tadi. Kemudian penghargaan juga menunggu. Ketika anak sudah mengharapkan ada penghargaan, ternyata cucu-cucunya zong. Nah, ini menjadi apa? Ada satu kekecewaan yang berat bagi anak, sehingga inilah yang patut kiranya anak-anak itu kalau bisa melakukan sesuatu karena dasar motivasi intrinsiknya. Next. Singkat saja, untuk motivasi dari dalam diri intrinsik, gampangnya begini, Bapak Ibu. Mohon maaf. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya, anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca, inilah sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi kalau anak baru belajar, kok bisa? Itu sebenarnya dia sudah mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Tapi ketika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sudah merasa bangga dengan capaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sudah dirasakan secara alamiah. Padahal dia sudah merasakan nikmat. Tapi kita memberikan penghargaan di tengah-tengah euforianya anak tersebut, ternyata ini justru menghilangkan rasa gembira yang secara alamiah itu tumbuh. Next. Nah, ini pertanyaan mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ada yang tahu Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu yang ada yang mau menjawab. Kenapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Ayo. Ada yang bertanya? Atau Bu Indira? Bu Eri? Apa Bu Eri? Baik, saya semoga tidak terima kasih atas kesempatannya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jika kita ini sama-sama seperti komitmen kelas, jadi keyakinan kelas ini dibutuhkan antara kesepakatan antara guru dan siswa itu sama-sama berkomitmen. Jadi tidak hanya satu arah seperti intervensi dari guru. Jadi keinginan siswa juga dan keinginan dari guru juga. Nah, nanti disepakati bersama di situ. Misalkan salah satu contoh sederhana pada saat pembelajaran jika menggunakan HP, ya, misalkan kesepakatan tersebut saya menginginkan pembelajaran matematika menggunakan HP. Terus berlawanan misalkan guru kabar bagaimana kalau tidak, tapi sebaiknya seorang guru itu voice, jadi suara siswa itu didengarkan. Apa keinginan siswa di kelas? Nanti guru membuat kesepakatan dengan siswa dan komitmen. Dan itulah akhirnya menjadi keyakinan kelas. Namun demikian, keyakinan kelas ini dapat berubah. Tidak monoton dan tidak kaku itu saja. Bisa berubah dengan sesuai kondisi yang ada. Misalkan saya mencontohkan di kelas saya, Pak Jus. Jadi pada saat siang hari, setelah pembiasaan siang, biasanya anak-anak itu harus terlambat. Nah, kesepakatan kita, jadi setelah pembiasaan itu diizinkan terlambat paling lama itu 10 menit. Itu di kelas saya. Diizinkan terlambat saat pembiasaan siang ya, karena tentu karena mereka masalah pembiasaan siang. Diizinkan terlambat 10 menit. Demikian juga dengan saya sebagai seorang guru. Jadi
sama-sama adil juga. Dan mungkin banyak sebenarnya kalau kamu pas keyakinan kelas itu saja. Kalau minta maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Itu jawaban yang betul ya Pak Bapak. Jawaban dari Bu Erwin sangat cocok sekali. Kenapa begitu? Keyakinan kelas ini dibangun dua arah. Kalau peraturan kelas itu dibangun satu arah, sehingga kita sulit untuk mengingatkan keyakinan kelas pada anak-anak itu karena tidak ada ikatan dengan anak. Kita menentukan sendiri, anak awalnya mendapatkan hukuman. Next ya. Nah, terus bentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan kesepakatan antara guru dan murid. Ini yang kita bisa singkat ke anak itu untuk bisa berubah sesuai dengan keyakinan yang disepakati. Lanjut. Ini. Jadi kalau pembentukan keyakinan kelas kaitannya dengan budaya positif itu ada langkah-langkahnya Bapak Ibu. Jadi kita memberikan ruang pada murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kemudian yang catat masukan-masukan. Kemudian kalimat-kalimat dalam bentuk negatif diubah menjadi kalimat positif. Kemudian meninjau kembali daftar pendapat yang sudah dicatat. Bisa jadi anak itu sama isinya dengan sesuai yang lain kita susulkan. Nah kemudian yang kelas 1 tidak harus banyak, kalau banyak sulit untuk diingat. Cukup 3-7 prinsip saja yang perlu disepakati. Kemudian semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang, menyetujui dan juga menandatangani apa yang sudah diyakini. Dan yang terakhir kelas selanjutnya bisa dilakukan di dinding atau di ruang kelas masing-masing supaya mudah dilihat dan dibaca oleh semua warga kelas. Ini dalam rangka membangun budaya positif. Ini contoh aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita perlu membuat satu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah yang nantinya kita sepakati bersama-sama sebagai budaya positif yang ada di kelas kita. Siapa yang tahu tentang pentingnya disiplin di kelas 12 MIPA 1? Angkat tangan. Oke, kita silakan. Disiplin itu penting buat di kelas kita karena bisa membuat kelas kita itu tertata, terus rapi. Bagus sekali. Ada yang mau menambahkan tentang pentingnya disiplin? Pino, silakan Pino. Kalau menurut saya pentingnya kedisiplinan itu untuk mengatur kita supaya bisa lebih tahu mana yang salah, mana yang benar, terus mana harus bisa dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, terus bisa mengatur kehidupan kita ya, supaya lebih teratur. Terima kasih. Baik anak-anak. Luar biasa. 12 MIPA 1 memang luar biasa. Mari kita bangun keyakinan kelas ini agar ke depan menjadi pribadi-pribadi yang disiplin, yang punya budaya positif. Sepakat anak-anak? Sepakat. Siap mau menuangkan keyakinan kelasnya di kelas ini? Siap. Baik, kalau begitu saya akan beri satu anak satu, silakan kalian menuliskan keyakinan kelas sesuai dengan apa yang ada dalam benaknya anak-anak. Siap ya? Siap. Saya bisa dibantu, tolong disebarkan kepada teman-temannya.
Di sana ya. Pakai kertas ya. Bapak Ibu, berikutnya tentang konsep inti kaitannya budaya positif itu pasti dipengaruhi 5 kebutuhan dasar manusia. Jangan kaget, Bapak Ibu guru pun juga begitu. Bapak Ibu guru kita ya, kalau tidak terpenuhi kebutuhan dasar itu pasti ya bisa jadi ngajarnya itu ya kayak tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan, gitu ya. Umpamanya kebutuhan dasar yang pertama bertahan hidup, yaitu meliputi fisiologis, kesehatan, rumah, makanan atau kondisi yang ada di sekitarnya. Ini juga akan mempengaruhi. Kadang-kadang ya masalah di rumah itu jadi dorongan sekolah kadang-kadang, sehingga ini apa? Ya nabrak sana nabrak sini, sehingga yang dirugikan adalah siswa. Ini jangan sampai terjadi. Siswa juga begitu, Bapak Ibu. Siswa itu juga punya alasan ketika belajar itu ada kendala, ada masalah, itu juga karena bisa jadi 5 kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua merasa diterima. Ini faktor psikologi, disayangi, diterima, terhubung dengan teman-temannya, keluarganya, termasuk juga pasangannya. Penguasaan, kebutuhan menjadi kompeten. Anak itu butuh dipisahkan atau terpenuhi kompetensinya, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, dengarkan dan dianggap berharga. Ini juga kebutuhan yang harus dipenuhi. Kemudian kebebasan, anak-anak ini juga perlu dipenuhi kebutuhan akan kemandirian, diberikan tanggung jawab, memiliki pilihan yang mampu mengendalikan cara hidup seseorang. Kalau kita memaksakan, apalagi pembelajaran itu anak-anak memiliki minat yang tidak sama, Bapak Ibu ya. Nah ini juga sepatutnya kita berupaya untuk berinovasi atau variasi dalam pembelajaran di kelas. Anak-anak kadang-kadang bosan Pak. Ini berarti ada yang terganggu. Bagaimana dirinya, termasuk kesenangannya. Kalau belajarnya senang, maka kebutuhan dasarnya sudah bisa terpenuhi. Lanjut. Dari 5 kontrol atau posisi kontrol ini, Bapak Ibu langsung saja jadi anak-anak. Kira-kira Bapak Ibu posisi kontrolnya yang mana? Bisa jawab 2, bisa jawab 3. Penghukum, pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau pemantau, atau manajer. Silakan dijawab dalam hatinya Bapak Ibu masing-masing. Ya, tentukan yang mana kira-kira. Oke, lanjut ya. Mari kita perhatikan ini posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali.
kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi membuat merasa bersalah. Ini yang kedua. Naren! Pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi ketiga sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini Bapak Ibu posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Langsung saja berikutnya. Oke. Jadi Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai manajer itu posisi yang terbaik. Posisi yang menggunakan pola kolaborasi antara guru dengan murid supaya timbul kepekaan murid untuk mengeluarkan apa yang menjadi penyebab, sekaligus supaya murid mampu mengeluarkan solusi yang terkendala pada diri seorang murid yang sedang melakukan kesalahan. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Artinya setiap siswa yang bermasalah atau salah melakukan kesalahan itu dia pada dasarnya keluar dari kelompoknya. Ya. Kemudian dengan kita memberikan restitusi pada maka kita memberikan upaya berdampak pada murid supaya kembali ke kelompoknya, yang mana kelompok itu kelompok yang baik, sehingga muncul karakter yang lebih kuat. Karena apa? Dengan keyakinan yang disepakati bersama itu yang harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang disepakati antara murid dengan guru. Jadi ya. Penerapan segitiga restitusi ini memang ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, yaitu kita dengarkan saja murid itu menyampaikan ceritanya. Karena apa? Pasti dia secara langsung itu sudah merasa salah. Nah, setiap orang pasti pernah punya kesalahan.
Ini dalam rangka apa? Menstabilkan identitas anak yang sudah identitasnya bisa jadi dia menjadi identitas gagal atau identitas sukses, tergantung bagaimana pendekatan kita kepada murid. Ketika kita menggunakan pendekatan segitiga restitusi, maka memposisikan anak ini kepada identitas yang sukses. Karena apa? Wajarlah, manusiawi lah. Kita pernah melakukan kesalahan. Pasti tidak mungkin orang itu tidak punya kesalahan. Ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan pasti punya alasan. Kenapa dia melakukan kesalahan? Dia akan cerita. Ketika cerita, disitulah kita mulai meluluskan apa yang dilakukan itu wajar. Tetapi apa? Alangkah baiknya tidak sampai lebih dari apa yang dia lakukan. Ini validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Kita kembalikan kepada keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Kalaupun ternyata disisir, baik Pak, baik Bu, maka saya harus memperbaiki kedisiplinan saya untuk jauh lebih baik dari hari ini dan seterusnya. Atau kaitannya dengan apa? Menghargai orang lain atau kaitannya dengan tanggung jawab. Ini juga perlu kita arahkan kepada anak supaya anak tersebut berpikir logis tentang solusi yang harus dikeluarkan. Sudah ya? Bapak Ibu guru hebat di SMA Negeri 1 Lawang, budaya positif, ada beberapa konsep inti yang memang mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan kita bersama yang ujungnya adalah bagaimana kita bisa memunculkan motivasi intrinsik siswa agar agar budaya positif itu tidak karena dia takut dihukum atau motifnya dia melakukan sesuatu yang baik itu karena mengharapkan penghargaan, tetapi sebaliknya ini adalah keinginan saya sebagaimana orang inginkan, sehingga nilai-nilai kebaikan itu muncul dalam dirinya. Kalaupun saya baik, itu nanti imbasnya juga akan produktivitasnya juga akan menjadi lebih baik lagi. Barangkali itu Bapak Ibu, terima kasih. Salam bahagia dari calon guru penggerak angkatan 9. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, salam guru penggerak, bergerak menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita atas bersama. Demikian tadi paparan yang sangat jelas sekali oleh teman kita, saudara kita. Maka untuk sesi yang terakhir ada sesi tanya jawab. Monggo ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Tidak ada Bapak Ibu? Sangat jelas? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Baik Pak Juski sebagai pemberi materi maupun Bapak Ibu guru yang luar biasa menerima materi dengan senang hati. Apalagi sudah ditampilkan video-video yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Elida. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Lawang. Baru saja saya mengikuti diseminasi dari Pak Juski Arif yang merupakan sekarang adalah seorang calon guru penggerak dan tadi sudah memberikan materi tentang budaya positif yang bisa dilakukan oleh guru di lingkungan sekolah. Menurut saya ini sangat luar biasa, sangat positif sekali untuk kami para guru karena meskipun sebenarnya adalah materi ini sudah kita ketahui ya, kita sadari, tapi kadang-kadang kita masih belum sadar bahwa kita tuh cenderung di posisi yang mana. Kadang-kadang jangan-jangan kita tuh cenderung di posisi yang kurang baik atau seperti apa. Jadi dengan adanya materi semacam ini tuh lebih menyadarkan dari kita untuk bagaimana menjadi guru yang bisa memperlakukan murid dengan lebih baik dan juga tidak menimbulkan dampak ataupun nanti beban atau mungkin hal yang tidak menyenangkan dan menjadi trauma bagi para murid. Maju terus untuk Pak Juski, semoga pendidikannya lancar di CGP ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairuddin SPDI. Saya akan memberikan testimoni terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Juski. Ternyata apa yang disampaikan oleh Pak Juski tadi sangat bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri sebagai guru ya. Ternyata ada beberapa hal yang baru saya tahu yang berkaitan dengan mengajar ya. Contohnya tadi ada hukuman, konsekuensi, dan ternyata ada satu hal yang saya baru tahu yaitu tentang restitusi. Nah, ternyata dalam mengajar itu tidak hanya ada hukuman dan konsekuensi, ternyata ada restitusi. Nah, kemudian dalam pelaksanaan di kelas ternyata juga ada yang namanya peraturan kelas. Itu yang saya tahu ya. Ternyata dari pemaparan yang disampaikan oleh Pak Juski tadi ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, di antara peraturan dan keyakinan kelas ini yang mungkin buat saya lebih lebih efektif dalam pengajaran di kelas sebelum ada pelajaran ataupun awal-awal pelajaran, kita itu bisa mengadakan keyakinan kelas dengan persetujuan antara guru dan murid apa yang harus disepakati gitu ya, supaya apa, dalam pembelajaran di kelas lebih nyaman antara guru dan murid-murid. Dan itu sangat berguna sekali supaya dalam pembelajaran nanti itu bisa efektif, efisien, dan menyenangkan gitu ya. Nah, itu memang sih banyak sekali hal yang sangat bermanfaat dalam penyampaian yang disampaikan oleh Pak Juski tadi. Terima kasih buat ilmunya yang sudah disampaikan oleh Pak Juski. Semoga saya pribadi sebagai guru bisa menjadi guru profesional yang bisa melaksanakan tugas-tugas sebagai guru, terutama mengajar, mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita perlu membuat satu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah yang nantinya kita sepakati bersama-sama sebagai budaya positif yang ada di kelas kita. Siapa yang tahu tentang pentingnya disiplin di kelas 12 MIPA 1? Angkat tangan. Oke, kita silakan. Disiplin itu penting buat di kelas kita karena bisa membuat kelas kita itu tertata, terus rapi. Bagus sekali. Ada yang mau menambahkan tentang pentingnya disiplin? Pino, silakan Pino. Kalau menurut saya pentingnya kedisiplinan itu untuk mengatur kita supaya bisa lebih tahu mana yang
terus mana harus bisa dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, terus bisa mengatur kehidupan kita biar supaya lebih teratur. Terima kasih. Baik anak-anak. Luar biasa. 12 MIPA 1 memang luar biasa. Mari kita bangun keyakinan kelas ini agar ke depan menjadi pribadi-pribadi yang disiplin, yang punya budaya positif. Sepakat anak-anak? Sepakat. Siap mau menuangkan keyakinan kelasnya di kelas ini? Siap. Baik, kalau begitu saya akan beri satu anak satu, silakan kalian menuliskan keyakinan kelas sesuai dengan apa yang ada dalam benaknya anak-anak ini. Siap ya? Siap. Saya bisa dibantu, tolong disebarkan kepada teman-temannya. Pakai kertas ya. Kurang ya? Tanggal ini. Makasih ya sayangku. Makasih ya Kak ya. Iya sayang, makasih ya. Masnya ditaruh di situ dulu. Masnya silakan ditaruh di situ. Kemudian silakan kalian melakukan pembiasaan dulu. Pembiasaan sholat duha ya nak ya. Setelah itu kesini lagi ya nak ya. Oke. Lam